Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya dan juga taufiknya kepada kita semuanya, sehingga dengan itulah kita meniti perjalanan kita di alam dunia ini untuk kembali pulang menuju alam akhir. Karena hakikat dari perjalanan kita di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lad dunya ahwanu 'indallahi min janahi ba'udah. Sesungguhnya dunia beserta isinya di sisi Allah Subhanahu wa taala tak ada harganya, lebih remeh harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang sebelah sayap ekor nyamuk, sebelah sayap seekor nyamuk. Jadi satu sayap dari nyamuk itu lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada nilai dunia dan seisinya. Maka tujuan kita adalah pulang ke alam akhirat dan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita selesaikan pembahasan tentang sifat wudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya beberapa permasalahan terkait dengan wudu. Yang pertama yang dibawakan di sini atau yang disebutkan yaitu as-siwak. Yang dimaksudkan adalah menggunakan kayu yang biasa dipakai untuk membersihkan gigi, yang biasa kita kenal dengan kayu siwak itu. Namun adapun di kita, maka ini mungkin perkara yang tidak biasa untuk kita mengerjakannya. Kalau kita bisa mengamalkannya maka itu merupakan keutamaan. Namun ini bisa digantikan dengan tamadmud atau menggosok gigi. Dengan apa? Menggosok gigi. Yang dengan menggunakan sikat itu kemudian diberi pasta. Karena menggunakan itu faedah atau fungsi dari bersiwak tadi lebih mengena dan lebih
bisa menghilangkan kotoran dan juga bau yang ada di mulut. Maka bersiwak ini bisa lebih mengenal lagi kalau dengan menggunakan yang biasa kita pakai, yaitu sikat gigi dan juga pastanya. Allah taala alam bissawab. Dan Nabi SAW biasa untuk mengerjakan siwak ini baik ketika hendak berwudu, kemudian ketika akan memulai salat, bahkan hampir-hampir para sahabat atau Rasulullah SAW di sini mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis siwaki ma'a kulli wudu'in. Kalaulah aku tidak khawatir memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak pada setiap kali wudu. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain yang terkait dengan salat, dan kedua hadis ini hadisun sahih. Yang pertama yang tadi barusan kita baca diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian riwayat yang kedua, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salat. Kalaulah aku tidak merasa khawatir memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak salat, pada setiap kali hendak melakukan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka menunjukkan bersiwak ini merupakan perkara yang sangat dianjurkan, ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian pula ketika akan membaca Al-Quran, Nabi SAW menggunakan siwak. Kemudian ketika akan memasuki rumah, yaitu ketika hendak masuk ke dalam rumah, maka beliau SAW menggunakan siwak. Kemudian ketika bangun tidur untuk sholat malam, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan siwak setiap kali terjadi perubahan bau mulut. Dan ini merupakan syahidnya menggunakan siwak, yaitu untuk menghilangkan bau mulut. Di antara alasan yang paling besar menggunakan siwak di sini yaitu adalah menghilangkan bau pada mulut. Maka untuk menggantikannya itu kita disunahkan atau dianjurkan untuk membersihkan gigi kita dan menghilangkan bau yang ada pada mulut kita dengan menggunakan sikat gigi bisa. Ini bisa kita untuk menjaganya. Kemudian perkara yang kedua yang terkait dengan pembahasan wudu yaitu ad-dalku, menggosok anggota wudu. Dan yang dimaksud dengan ad-dalku yaitu meletakkan tangan yang telah dibasahi dengan air wudu itu digosokkan kepada anggota wudu. Karena hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Mustawrid ibn Shaddad al-Fihri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a dalaka asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu beliau menggosok jari jemari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya.
Ini ketika menggosok jemari kaki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosoknya dengan jari kelingkingnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, kemudian beliau melakukan seperti tadi, yaitu menggosok anggota wudu tersebut. Jadi menggosok anggota wudu ini yaitu ketika menggosok kedua tangannya, yaitu ketika menggosok dua tangannya ini dengan apa? Dengan digosok. Kemudian juga ketika membasuh kaki dengan digosok dengan jari kelingkingnya, dengan dimasukkan, dengan ditekan, dengan digosok, dimasukkan ke sela-sela jari. Sebetulnya tidak mengapa, namun kalau anggota jari yang lain ini kan bentuknya lebih besar, jadi lebih agak susah ya. Tapi kalau jari kelingking lebih mudah. Itu diantaranya hikmahnya insyaallah ta'ala. Adapun yang jari tangan tadi atau menggosok kedua tangan tadi dengan apa? Dengan seluruhnya bisa. Kemudian ketika berwudu sangat dianjurkan untuk menghemat air, yaitu ketika membuka keran, membukanya dengan apa? Dengan pelan-pelan atau tidak terlalu besar, dan tidak boros untuk menggunakan air. Walaupun alhamdulillah di negeri kita, di kampung kita hampir jarang sampai nggak ada air. Namun tetap Nabi SAW menganjurkan dan mencontohkan kepada kita ketika berwudu dengan menggunakan air secukupnya. Sebagaimana dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdadin wa yatawaddau bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mandi dengan menggunakan 1 sok hingga 5 mud. 1 sok hingga 5 mud, dan berwudu dengan menggunakan 1 mud. Jadi 1 sok itu sama dengan 1 mud, dan 1 mud itu kurang lebih sepertiga ritel, atau 1 mud itu kalau kita ini tangan kecil ya, kalau tangan kita lebih kecil, kalau tangannya yang lebih besar itu kurang lebih seperti itu. 2 atau ketika air digabungkan atau ketika 2 telapak tangan digabungkan, itu 1 mud. Atau mungkin sekarang ya pakai gayung, itulah 1 gayung. Ini kalau kita wudu. Bahkan kalau 1 gayung masih kebanyakan, menggunakan atau berwudu dengan 1 gelas aqua itu ya. Menggunakan wudu atau berwudu dengan menggunakan air 1 gelas aqua itu, maka itu wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mandi, maka mandinya dengan 1 sok 4 kali mud atau 4 mud di sini. Yaitu ya kalau 4 mud berarti satu botol aqua yang mungkin besar itu ya. Itu 1 botol aqua, gimana mandinya?
Nah, dan sebetulnya tadi kalau satu mud tadi itu kalau dipraktekkan dan kita kalau bisa menggunakan dengan secukupnya, maka itu cukup. Karena saya pernah melihat contoh dari Syekh Abdul Azim Al-Badawi yang pengarang kitab fikih yang dibahas di sini, Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Beliau contohkan itu gelas aqua atau satu gelas aqua, tapi yang habis cuma separuh untuk wudhu, dan itu dua kali setiap anggota, hanya habis separuh. Sudah pernah nyoba dong kira-kira? Ampun enten. Satu jember belum, nggak cukup malah gitu. Nggih. Kalau pakai keran mungkin bisa kecil-kecil. Nggih. Kita pakai gayung aja, satu gayung itu masih belum cukup. Iya. Maka ini perlu untuk kita sekali untuk dipraktekkan supaya sebagai bentuk ittiba'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Abdullah bin Mughaffal. Hadis ini hadisun sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Niki ten halaman 81. Dugi mboten ten jenengan. Di pembahasan sebelum berwudu satu kali. Sebelum pembahasan yang keempat. Nggih. Innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Akan muncul di dalam umatku ini nanti satu kaum yang mereka berlebih-lebihan dalam bersuci dan juga dalam berdoa. Dalam bersuci berarti apa? Menggunakan airnya sampai berlebihan. Begitu juga ketika berdoa dia berlebihan. Terus pun berlebihan dalam berdoa ini. Berarti dia mengamalkan doa dengan menambah-nambah sendiri dan membuat tata cara sendiri. Maka ini maksud dari berlebihan dalam berdoa. Karena dia tidak mencukupkan dengan doa yang datang dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, para ahli ilmu para ulama kita tidak menyukai bila dalam menggunakan air wudu mereka melebihi batas yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama kita, mereka ketika berwudu enggak suka kalau berwudunya melebihi batas dari yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wudunya Rasulullah tadi airnya seberapa? Berapa banyak? Satu mud saja. Dan satu mud tadi kurang lebih kalau mentok-mentok banyak tadi satu gelas aqua. Paling tidak separuhnya itu satu mud. Itu satu mud. Nah, maka di sini harus ada juga usaha dari kita, keinginan kita paling tidak di sini tadi ketika kita menggunakan air keran kita kecilkan, tidak usah terlalu besar. Atau kalau menggunakan gayung atau bejana tadi, maka kita mencukupkan dengan itu.
mencukupkan dengan itu, tidak usah lebih. Ini sebagai bentuk usaha kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam berwudu ketika menggunakan air. Dan ini terkait pula dengan pembahasan yang berikutnya ini, pembahasan yang keempat, yaitu ketika berwudu maka berwudu satu kali. Boleh satu kali, bahkan ini yang wajib. Yang wajibnya itu ketika berwudu mengusap anggota wudu itu satu kali. Kemudian boleh dua kali dan juga tiga kali pada setiap anggota wudu, kecuali mengusap ke kepala. Maka yang sahih riwayat yang menjelaskan tentang mengusap kepala hanya mencukupkan dengan satu kali. Adapun yang selainnya boleh satu kali, boleh dua kali, boleh tiga kali. Yang riwayat satu kali dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu satu kali. Maksudnya mengusapnya sekali pada seluruh anggota wudu. Kemudian yang dua kali dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan hadis dari Abdullah bin Abbas tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang mengusap anggota wudu dengan dua kali, ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mengusap anggota wudu dengan dua kali, menunjukkan boleh. Adapun yang tiga kali maka riwayatnya yang sering kita dengar, riwayat yang banyak dijelaskan dan dibahas. Dan di sini dibawakan dari sahabat Utsman tentang membasuh kedua tangan. Kana yaghsilul a'dada thalatha marratin. Nabi SAW membasuh anggota wudunya tiga kali. Maka dari hadis-hadis di atas menjadi jelas bagi kita, sebagaimana yang telah dikenal menurut jumhur ulama, bahwa membasuh sekali-sekali hukumnya wajib. Membasuh sekali-sekali pada anggota wudu hukumnya apa? Wajib. Dua kali, dan tiga kali hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Dan yang paling baik ialah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai bentuk ittiba kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kadang sekali, kadang dua kali, kadang sering tiga kali juga. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkannya. Kemudian yang kelima, disunnahkan wudu setiap kali sholat. Disunahkan untuk apa? Berwudu pada setiap kali hendak sholat, meskipun tidak batal. Maka disunahkan untuk memperbarui wudunya. Sebagaimana hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salah. Qultu kaifa kuntum tasna'un? Qala yujzi'u ahadana al-wudu'a ma lam yuhdits. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali hendak melakukan salat. Kemudian perawi hadis bertanya kepada para sahabat, dan kalian bagaimana cara melakukannya? Maka Anas menjawab, yujzi'u ahadana al-wudu'a ma lam yuhdits. Biasanya kami cukup melakukan sekali wudu untuk beberapa kali salat selama kami belum batal.
maka ini pun boleh. Namun disunahkan apa? Memperbarui wudu pada setiap kali sholat. Dan boleh juga mencukupkan satu kali wudu untuk beberapa kali sholat selama tidak batal. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian pembahasan yang ke-6, orang yang ragu-ragu dalam hadas maka ia harus berpegang pada yang yakin. Maksudnya ketika kita habis berwudu kemudian muncul keraguan, kayaknya kentut, kayaknya keluar sesuatu atau keluar hadas kecil, maka kayaknya ini atau perasaan ini maka dikembalikan kepada yang yakin bahwasanya tadi dia sedang atau masih dalam kondisi berwudu. Ini pembahasan yang ke-6. Maka yang ragu-ragu dalam hadas maka ia harus berpegang dengan yang yakin. Beliau contohkan di situ, seseorang yakin bahwa ia telah bersuci, kemudian ragu-ragu apakah ia berhadas atau belum, maka dia tetap dihukumi dalam kesuciannya. Begitu juga sebaliknya, apabila orang tersebut tadi berhadas, dia yakin sudah berhadas, kemudian dia ragu-ragu, tadi sudah wudu belum ya? Saya sudah bersuci belum dari hadasnya, maka dibangun di atas yang yakin bahwasanya dia belum bersuci, belum berwudu. Maka dia berwudu. Kemudian di situ beliau sebutkan pembahasan tentang bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa kaki hanya wajib diusap dan tidak dibasuh. Karena ini dari mereka memahami ayat tadi. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi letak posisi mengusap dan usaplah kepala kalian dan juga kaki-kaki kalian. Nah, ketika mengartikan dan kedua kaki kalian ini sampai mata kaki, mereka pahami karena di situ kata kerja sebelumnya adalah mengusap, maka kaki ikut diusap. Maka penjelasan yang benar bahwasanya kaki bukan diusap tapi dibasuh, karena di situ redaksinya dengan di fathah tadi. Kalau ru'us tadi di kasroh, kemudian kaki di fathah, di nasab. Maka ini masuk kepada ayat yang sebelumnya, faghsilu wujuha. Maka ngikutnya ke wujuh bukan ke ru'us. Ini bantahan buat mereka, kata beliau. Karena sebagian mengatakan kaki tidak harus dibasuh tapi cukup diusap. Maka itu pendapat yang tidak benar. Kemudian laki-laki dan wanita wudu dari satu bejana. Jadi boleh bagi laki-laki dan wanita wudu dari satu bejana. Sebagaimana riwayat dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "In kana ar-rijalu wan nisa fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yatawadda'una jami'a." Sesungguhnya laki-laki dan wanita, yaitu yang dimaksud di sini suami istri, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berwudu bersama-sama. Nah,
Ini boleh. Berwudu dari satu bejana. Suami istri berwudu dari satu bejana, atau suami berwudu dari bekas air yang digunakan oleh istrinya. Tapi kita jarang karena airnya banyak, alhamdulillah. Boleh. Kemudian yang berikutnya, mengeringkan anggota tubuh dengan handuk atau sapu tangan dan sejenisnya sesudah berwudu. Jadi sesudah berwudu kita boleh mengelap atau mengusap anggota wudu tersebut dengan kain handuk atau kain yang lainnya. Nah, diperbolehkan. Di antara pendahulu kita salafus saleh yang membolehkan menyeka badan sesudah mandi janabah dan juga wudu, yaitu Utsman ibn Affan, Hasan ibn Ali, Anas ibn Malik, Hasan al-Basri, Al-Imam Nusirin, Al-Qamah dan yang lainnya. Banyak di sini beliau sebutkan. Dan ini adalah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan pendapat inilah pula yang dipegang oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, dan salah satu riwayat bagi mazhab Syafi'iyah. Berarti Nabi SAW pun pernah mengerjakannya, yaitu ketika selepas wudu atau selepas mandi mengusap sisa air wudu tersebut dengan kain. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hirqatun yunashifu biha ba'dal wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai handuk, memiliki handuk yang biasa dipakai untuk menyeka air yang tersisa dari wudu atau sesudah wudu. Beliau menyeka dengan handuk tersebut. Dan ini menunjukkan bolehnya mengeringkan anggota tubuh dengan handuk. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau melemahkannya. Dan Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu terkait dengan pembatal-pembatal wudu, perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, pembatal wudu yaitu apa saja yang keluar dari dua jalan, yakni kubul dan dubur. Nah, dari kubul dan dubur, yaitu apa saja yang keluar dari kemaluan dan dubur, berupa air seni atau air kencing, kemudian kotoran atau tinja, kemudian kentut, baik yang bersuara maupun yang tidak bersuara, maka ini membatalkan wudu. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu yaitu apa saja yang keluar dari dua lubang kemaluan, baik itu kentut yang pertama, kemudian kencing dan buang air besar, maka ini membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga yaitu keluarnya mani, dan juga keluarnya madhi dan keluarnya air wadi. Kalau air mani itu yang warnanya putih, pekat dan kental, ini mani. Kemudian air madhi dia bukan putih tapi dia bening, namun agak lengket. Nah, ada lengketnya. Ini madhi, cairan yang keluar karena ada unsur syahwat, maka itu madhi. Maka ini pun kalau itu keluar dari kita, wajib kita untuk berwudu.
dan membatalkan wudu. Kemudian air wadi. Kalau air wadi ini air yang mengiringi kencing. Sesudah kencing itu biasanya tidak berselang lama ada sedikit keluar lagi. Nah, ini namanya apa? Air wadi. Air wadi. Dan Abdullah bin Abbas berkata, al-maniyyu wal wadiyyu al-maniyyu wal wadiyyu wal wadi ammal mani fa huwa alladhi minhul ghusl. Adapun apabila keluar mani maka wajib baginya untuk mandi. Wa ammal wadiyyu wal madhiyyu faqala, adapun keluar wadi dan madhi, wadi tadi yang mengiringi kencing, madhi itu yang keluar karena syahwat namun warnanya masih bening tapi lengket. Faqala igsil dzakaraka aw madzakiraka wa tawadda wudhu'aka lis-shalah. Bersihkan kemaluanmu dan berwuduklah wudukmu untuk setiap kali salat. Maka bagi yang memiliki penyakit seperti terus menerus keluar air kencing atau terus menerus keluar air madhinya atau wadinya, maka di sini diharuskan baginya setiap kali hendak salat berwudu, dan sudah itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara kedua yang membatalkan wudu yaitu tidur pulas sampai tidak sadarkan diri, baik dalam keadaan duduk menempel di atas lantai maupun tidak. Maka tidur pulas ini membatalkan wudu. Ini biasanya kalau yang sering itu kalau pas sholat cuman tidak terasa sudah jegluk gitu. Nah, kalau masih gini itu masih wajar. Tapi udah jegluk, nah ini sudah menunjukkan bahwasanya dia harus memperbarui wudunya. Nih. Kemudian yang membatalkan wudu yang berikutnya zahabul akal, hilangnya akal, namun bukan karena tidur tapi karena pingsan, gila atau mabuk. Maka ini membatalkan wudu. Maka orang yang mabuk dan dia masih dalam kondisinya tersebut, kemudian dia wudu dan sholat, maka sholatnya batal, wudunya batal. Wudunya batal, sholatnya batal. Nunggu sampai dia pulih kembali, kemudian baru mengerjakan sholatnya. Kemudian perkara yang berikutnya, yang keempat, yaitu menyentuh kemaluan tanpa alas. Menyentuh kemaluan tanpa alas, dan yang dimaksudkan menyentuh kemaluan tanpa alas dan yang membatalkan wudu yaitu menyentuh kemaluan dengan syahwat. Menyentuh kemaluan tanpa alas yang membatalkan wudu niku napa? Menyentuh kemaluan yang disertai dengan syahwat. Adapun menyentuh kemaluan seperti misal habis mandi besar atau ketika habis mandi hendak mau sholat Jumat itu biasanya kita mandi, kemudian di situ kita juga sudah wudu, maka itu tidak mengapa, tanpa harus mengulangi wudu lagi. Karena di situ nyentuhnya tanpa disertai, tanpa diiringi dengan syahwat. Allah Ta'ala misal. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Apabila salah seorang kalian menyentuh kemaluannya, janganlah ia melakukan sholat sampai dia berwudu. Kemudian dalam riwayat yang lain, beliau tidak mengatakan untuk berwudu,
Sebagaimana hadis Qais ibn Talq ibn Ali dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah berwudu. Rasulullah ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya sesudah berwudu. Kemudian beliau menjawab, wahal huwa illa bad'atun min, bukankah itu bagian darinya, yaitu kemaluan itu bagian dari tubuhnya, menunjukkan bahwasanya apa? Ketika menyentuh itu Nabi katakan tidak batal dan tidak harus berwudu. Maka Imam Al-Albani berkata, aku tidak meragukan lagi bahwa hadis Busrah lebih sahih dan sanadnya lebih masyhur karena memiliki syawahid yang kuat, berbeda dengan hadis Talq bin Ali. Syawahidnya lemah sebagaimana akan diketahui dengan jelas bagi orang yang menelaah kitab yang beliau sebutkan ini, Nasbur Rawayah dan Talkhisul Khabir. Namun penjelasan yang menggabungkan ini semuanya, yaitu menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu adalah apa? Menyentuh kemaluan yang disertai dengan syahwat. Adapun ketika tidak disertai dengan syahwat, maka ini tidak membatalkan wudunya. Kemudian yang terakhir yang membatalkan wudu yaitu makan daging onta. Kenapa kok makan daging onta membatalkan wudu? Dan kenapa makan daging yang lain tidak membatalkan wudu? Wallahu ta'ala alam bishawab. Karena Nabi SAW yang memerintahkan, yang memerintahkan. Karena Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "A'atawadda'u min luhumil ghanam?" Apakah aku harus berwudu ketika aku makan daging kambing? Nabi katakan, qala in syi'ta tawadda' wa in syi'ta fala tatawadda'. Kalau kamu menghendaki wudu silakan, kalau kamu tidak menghendaki wudu lagi, ya silakan, tidak apa-apa. Namun ketika laki-laki tersebut mengatakan, qala atawadda'u min luhumil ibil, apakah aku harus berwudu kalau aku makan daging unta? Nabi SAW katakan, na'am, iya, harus. Fatawaddu' min luhumil ubil, maka wudulah engkau ketika kau memakan daging unta. Adapun alasannya mengapa, wallahu ta'ala a'lam bishawab, karena ini ada perintahnya ketika makan daging unta. Adapun ketika makan daging yang lain, maka tidak ada keharusan untuk berwudu lagi. Namun kalau kita menghendaki wudu lagi untuk tidak mengapa, boleh. Dan berkaitan juga dengan menyentuh kemaluan tadi juga, yaitu menyentuh wanita. Menyentuh wanita. Maka menyentuh wanita pun tidak membatalkan wudu, kecuali menyentuh wanita ini disertai dengan syahwat pula. Maka ini yang membatalkan wudu. Soalnya yang berkembang di masyarakat kita, kalau menyentuh wanita harus wudu lagi. Maka yang benar menyentuh wanita tidak mengharuskan untuk mengulang wudunya. Namun ketika menyentuhnya tersebut diiringi dengan syahwat, ini baru nampak yang dia harus untuk berwudu. Allahu ta'ala alam. Dan perkara yang tidak membatalkan wudu juga diantaranya yaitu muntah. Muntah, baik sedikit maupun banyak, maka muntah tidak membatalkan wudu. Ini beberapa perkara yang kita bahas pada pembahasan sesudah wudu.
Adapun perkara yang diwajibkan untuk berwudu dua, yaitu ketika hendak sholat dan ketika hendak tawaf. Tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Maka ini wajib untuk berwudu. Adapun yang disunahkan untuk berwudu di antaranya yaitu ketika kita hendak berzikir, kemudian ketika hendak setiap kali sholat kita memperbarui wudu, kemudian berwudu setiap kali batal wudunya, kemudian berwudu ketika hendak tidur, maka ini disunahkan. Kemudian bagi orang yang junub ketika dia hendak makan atau minum dan yang semisalnya, atau bahkan hendak mengulangi untuk berhubungan kembali, maka disunahkan baginya untuk berwudu. Dalam? Ya. Di antaranya juga ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka disunahkan untuk berwudu. Dalam? Bukan. Bukan. Tapi disunahkan untuk berwudu. Kemudian disunahkan pula untuk wudu setiap kali mandi besar. Sebelum mandi besar disunahkan untuk berwudu. Kemudian juga Nabi SAW pernah mengatakan, tawaddu'u mimma massatin nar. Berwudulah kalian karena memakan makanan yang disentuh dengan api atau yang dimasak dengan api. Maka ketika kita makan makanan yang dimasak dengan api, disunahkan pula untuk berwudu. Sate, semua makanan kita di pakai api semua, walaupun pakai alas itu. Kemudian yang muntah tadi juga, adapun muntah tidak wajib untuk atau tidak membatalkan wudu, tapi disunahkan untuk berwudu. Kemudian juga ketika membawa mayit. Nah, ketika membawa mayit ke mana? Ke kubur, ke tempat penguburan tadi, atau ketika berangkat dari rumah, atau ketika dari masjid ke kubur, maka disunahkan untuk berwudu. Karena Nabi SAW katakan, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang membawa jenazah atau membawa mayit, maka atau mengusung jenazah, hendaknya ia berwudu, disunahkan berwudu. Ini beberapa pembahasan. Untuk pembahasan ghuslul wajhain, kemudian ghuslul yadain dan ghuslul rijlain. Nah, kata ghusala ini seringkali kita memang itu memaknainya, mengartikannya dengan kata mencuci. Dan ghusala itu artinya apa? Mencuci. Namun ketika prakteknya itu dalam wudu, ketika berwudu, maka ghusala ini maknanya yang lebih tepat bukan mencuci. Karena mencuci yang ada, kalau kita pahami yang namanya mencuci itu yang digecek-gecek gitu ya. Bahkan kalau pakai mesin cuci muter-muter gitu ya. Maka ghusala di sini ketika untuk anggota wudu, makna yang paling tepat itu bukan mencuci, tapi membasuh. Membasuh. Yang di situ bukan hanya sekedar
Nah, perbedaan membasuh dengan mengusap. Adapun mengusap ini air yang digunakan itu tipis. Bahkan bisa sangat tipis. Maksudnya air yang tersisa tadi. Nah, tinggal dialirkan saja. Nah, yang diusap, anggota yang diusap kan kepala, tinggal mengalir aja. Bahkan ketika seorang wanita dia menggunakan kerudungnya, kemudian dia mau mengusap di atasnya, maka ini pasti sangat tipis sekali supaya tidak basah semua. Dan itu dibolehkan. Kemudian adapun membasuh, maka ini air yang ada di tangan itu lebih banyak ketimbang mengusap tadi. Dan ada bukan hanya ketika amalan mengusap ini dengan membasuh itu lebih bukan hanya sekedar lewat, tapi ada dengan diulang-ulang dan digosok juga. Itu perbedaannya. Perbedaan membasuh kalian mengusap. Kalau mengusap sekedar lewat kok selesai. Tapi kalau membasuh ini ada dengan kalau kaki kan tadi yang jadi perselisihan bahwasanya kaki tadi ada yang berpendapat cukup diusap. Kalau usap lewat kok. Sedangkan kita biasanya kan gitu. Nah, ini bukan mengusap tapi membasuh. Allah taala misal. Nggih, monggo. Niki ada yang tanyakan lagi monggo. Nggih. Terus ini? Sisa air kencing nggih. Sisa air kencing yang netes. Nggih. Kalau sisa air kencing tadi dan netes, maka itu membatalkan wudu. Nggih, sama najis. Nggih, najis. Jadi air atau wadi tadi, cairan yang mengiringi atau yang menyertai air kencing tadi itu masuk dalam air yang dinajiskan atau air yang najis. Maka dia harus mengulangi wudunya dan harus membersihkannya juga. Nggih. Terus kemudian kencingnya manusia atau kencingnya hewan seperti unta atau najis. Adapun air kencingnya unta ini ada kekhususan. Nabi SAW mengatakan tadawau bi abwalil an-naqa bi abwabil ibil. Jadikanlah obat oleh kalian air kencingnya unta. Jadi boleh kita bukan hanya enggak najis, boleh diminum untuk dijadikan obat. Dan hadis ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini pengecualian air kencing. Bukan berarti juga jenengan bisa berwudu dengan air kencingnya unta, tidak ada contohnya. Walaupun tidak najis juga, gitu ya. Tapi memang tidak najis. Pendapat yang paling kuat air kencingnya unta itu tidak najis. Pendapat yang paling kuat. Walaupun sebagian mengatakan najis. Karena apa? Tadi kalau dia dikatakan najis, ya gimana? Berarti kita minum sesuatu yang najis, gitu. Karena Nabi pun menganjurkan kita untuk berobat dengannya. Allah Ta'ala misal. Ini itu untuk air kencing unta. Adapun di kita juga susah nemuin air kencingnya unta. Halo? Masa jenengan sampai masuk terus nadai. Ya, mungkin sedikit tambahan dari saya, yaitu terkait dengan biar nanti masuk ketika di pertemuan yang akan datang kita masuk langsung ke pembahasan terkait dengan salat insyaallah taala. Nah, itu tayamum. Tayamum. Dan tayamum ini tata caranya itu dengan menepukkan sekali ke tanah dan ditiup
kemudian diusapkan sekali ke muka dan ke tangan. Itu di halaman tata cara tayamum, poin yang keempat, poin D, tata cara tayamum. Jadi tayamum ini fungsinya seperti wudhu apabila tidak mendapati air, apabila susah air, dan juga ya musim-musim yang di sana kita susah untuk mendapatkan air. Maka tata caranya pertama dimulai dengan niat, kemudian membaca bismillah, kemudian menepukkan dua telapak tangan pada tanah yang bersih, sekali tepuk dengan merenggangkan jari jemari, ditepukkan ke tanah, lalu meniupkan keduanya. Setelah ditepuk, ditiup, kemudian atau mengebutkan keduanya untuk meringankan debunya jika ada. Kemudian mengusap wajahnya dengan bagian dalam telapak tangannya dan jari jemarinya, dan mengusap bagian luar telapak tangan dengan keduanya. Mengusap wajah, kemudian mengusap bagian luar telapak tangan. Selesai. Jadi habis tepuk, kemudian ditiup atau dikibaskan tadi sampai ringan debunya, kemudian diusap sekali, kemudian tangan. Selesai. Cuman gini kok. Sebagian mengatakan tangan dulu boleh. Tapi kalau urutannya gitu. Adapun ketika kita berada di posisinya di kendaraan, maka cari dulu di bawah, cari di tempat yang di bawah dulu yang bersih. Kecuali yang bawah itu tidak mungkin untuk ditepuk, baru cari posisi yang lain. Karena asalnya di sini, asal dari ayatnya itu, fatayammamu sa'idan thayyiba, dan bertayamumlah kalian dengan debu yang baik. As-sa'id dijelaskan oleh para ulama, as-sa'id itu permukaan tanah yang di bawah. Maka ketika di kendaraan pun kita di bawah, posisinya yang di bawah dulu, bukan di samping, bukan di tembok, bukan di kaca, bukan, tapi di bawah. Itu untuk tayamumnya, ditepukkannya. Ini yang dijelaskan di sini. Maka ketika di kendaraan pun kita cari posisi yang di bawah tapi yang bersih dulu. Ketika mampu, kita mungkin. Jadi tidak langsung ambil yang ke samping, ke kaca. Karena asalnya as-sa'id itu permukaan bumi atau permukaan tanah. Dan tidak pula harus ada debunya. Pokoknya permukaan sudah. Tidak harus cari yang ada debunya. Kalau cari ada yang debunya, ini ya malah nempel banyak, nanti susah. Nanti bluetooth nanti malah. Ya. Nih. Kalau memang di sini orang yang sakit tersebut tidak mampu dan susah untuk mengerjakan wudhu dan tidak mampu, bahkan tidak bisa untuk menggunakan air wudhu juga, maka boleh ditayamumkan. Boleh tadi dengan mengambilkan tadi kemudian ditepukkan di tangannya, itu boleh, atau jenengan yang tayamumkan langsung pun boleh, tidak apa-apa. Allah a'lam. Ya. Karena ini memudahkan dan tetap dia memiliki kewajiban untuk mengerjakan kewajibannya, yaitu sholat. Dan menepuknya tadi cukup dengan sekali tepukan.
Cukup dengan sekali tepukan. Dan sekali tepukan untuk wajah dan tangan. Dan tangannya cuma cukup di sini aja, dari pergelangan sini selesai. Bukan dari sini. Oke, itu Allahu ta'ala alam bissawab. Karena Nabi SAW katakan at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffain. Tayamum itu satu tepukan untuk wajah dan dua telapak tangan. Kan dua telapak tangannya tadi sudah ditepukkan. Nah, sisanya untuk sini. Itu wallahu ta'ala. Mungkin ini ya yang kita bisa sampaikan, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi sebagai untuk bekal kita dalam kita melaksanakan ibadah kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya dan hidayahnya sehingga menjadikan kita di atas atau ditetapkan dan diteguhkan di atas agamanya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.